Hai, sahabat Aura semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Masih bersama saya Ratu Aura di sini di channel YouTube Ratu Aura. Dan buat sahabat Aura semuanya atau buat bunda-bunda cantik yang baru saja gabung di channel YouTube saya ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya ini karena saya akan memberikan informasi-informasi penting lainnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih mengenai pertolongan pertama jika suami terkena sihir pelakor. Karena banyak sekali ya kasus-kasus, akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus-kasus di mana suami yang terkena sihir pelakor. Bahkan sampai pergi dari rumah dan melupakan anak dan istrinya. Nah, oleh karena itu, video ini sangat penting sekali ya untuk para bunda-bunda cantik semuanya yang saat ini mengalami hal tersebut, sehingga bunda bisa melakukan pertolongan pertama untuk suami bunda yang terkena sihir si pelakor. Namun sebelum saya membahasnya di sini ya, perlu bunda ketahui terlebih dahulu bahwa ambisi seorang wanita atau si pelakor, entah itu karena cinta atau karena ambisi untuk menguasai harta suami ya, seringkali itu mereka menggunakan sihir seperti ilmu pelet, susuk, dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan hati suami bunda. Nah, bahayanya di sini ya bunda ya, sihir ini ternyata mampu menutup mata hati suami loh. Sehingga suami itu bisa berubah hingga 180 derajat. Dari yang semula cinta, bisa berubah menjadi sangat benci dengan bunda. Dari yang semula perhatian, menjadi cuek dan dingin dengan bunda. Dari yang semula sayang dan perhatian dengan bunda, mulai tidak ada perhatian dan masa bodoh dengan bunda. Bahkan nih ya, ada yang semula dia tuh bertanggung jawab dengan keluarga, tapi tiba-tiba dia pergi meninggalkan keluarganya, bahkan lupa dengan anak dan istrinya hanya demi si pelakor itu. Meskipun demikian ya bunda, dari beberapa literatur yang saya pelajari nih, dan diperkuat dengan pengalaman saya beberapa tahun ini, sihir pelakor itu bisa dilunturkan loh. Dan bahkan nih ya, jika sihir ini sudah luntur, maka suami akan berubah benci kepada si pelakornya. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk melunturkannya? Atau apa nih yang harus dilakukan seorang istri sebagai pertolongan pertama jika suami terkena sihir pelakor? Saya akan bahas dalam video ini, tapi sebelum saya membahasnya, di sini perlu bunda pahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja sihir si pelakor ini. Secara umum nih bunda, ilmu sihir itu ada beberapa jenis. Ada tenung, santet, pelet, nujum, sihir dengan boneka manusia, dan lain sebagainya. Cara kerja sihir di sini semuanya sama ya, yaitu meminta bantuan energi negatif lain seperti jin, kodam untuk bisa memanipulasi jiwa targetnya agar tumbuh perasaan yang diinginkan oleh si pemelet tadi. Misalnya nih, santet. Maka jin jahat diminta bantuan untuk memanipulasi jiwa target agar muncul rasa sakit. Atau misal pelet, jin jahat ini diminta bantuan untuk memunculkan rasa sayang dan rasa cinta kepada si pemelet tadi. Gambarannya seperti ini atau skemanya seperti ini bunda. Orang yang memiliki sihir, dia akan meminta bantuan oleh jin jahat. Tapi jin jahat tersebut sebelum membantunya, dia akan minta syarat. Dan ketika orang yang meminta bantuan tadi itu memenuhi syaratnya, maka syarat diterima. Dan jin jahat tadi akan menerima syarat yang diajukan oleh si pemelet tadi. Kemudian jin jahat ini akan bekerja untuk melakukan tugasnya memanipulasi jiwa si target. Nah, ketika si target ini jiwanya sudah termanipulasi, maka perasaan si target akan sesuai yang diinginkan oleh orang yang bekerja sama dengan jin jahat tadi. Tapi di sini perlu bunda ketahui terlebih dahulu. Syarat jin ini biasanya berlanjut. Awalnya dia mungkin ya minta minyak khusus. Besoknya dia minta dupa khusus. Dan lain sebagainya. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka efek peletnya
akan luntur. Nah, sihir yang sering dipakai pelakor ini apa saja sih kira-kira? Baik, sepengalaman saya ya Bunda ya, sihir yang sering dipakai si pelakor itu bentuknya minyak pelet. Minyak yang diritualkan dengan ilmu pelet tertentu. Biasanya minyak ini akan sering digunakan oleh si pelakor saat bersama target atau suami Bunda. Yang kedua, jimat pelet. Biasanya berupa benda-benda tertentu. Bisa kain, kulit hewan, batu, dan lain sebagainya. Di mana benda-benda ini sudah diritualkan terlebih dahulu dengan ilmu pelet tertentu. Kemudian ada juga susuk pelet. Benda yang diritualkan dengan ilmu pelet tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh si pemelet tadi. Entah itu jarum, berlian, dan lain sebagainya. Kemudian pelet foto. Foto suami yang dibawa ke paranormal nih. Kemudian diritualkan secara khusus tujuannya agar melalui foto itu, jiwa orang yang ada di foto itu terikat oleh orang yang memeletnya. Nah, itu tadi ya, beberapa sihir yang biasanya digunakan oleh si pelakor untuk memelet si target. Kira-kira, tandanya apa sih ketika suami itu terkena sihir si pelakor? Di sini ada beberapa tanda yang sering saya lihat ketika ada seorang suami yang terkena sihir si pelakor. Yang pertama, kondisi emosinya itu tidak terkendali, sangat mudah marah. Misalnya, suami itu sering memaki istrinya karena hal-hal yang sepele, atau tidak ada kesalahan dari istrinya, suami tiba-tiba saja marah. Kemudian suami sering merasa ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas. Kemudian sulit khusyuk saat melakukan ibadahnya. Bahkan sampai terkadang lupa dengan doa atau aktivitas ibadahnya. Bahkan tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Kemudian tidak fokus saat diajak bicara. Tidak betah di rumah dan ingin cepat-cepat pergi dari rumah. Kemudian sering melakukan tindakan-tindakan aneh yang tidak wajar. Dan sering mengigau nama perempuan itu saat dia sedang tidur di malam hari. Dan kalau ngobrol sama wanita yang pakai sihir ini, sangat lama dan betah banget. Sedangkan ketika ngobrol dengan istrinya, dia nggak betah berlama-lama. Nah, itu tadi ya, ciri-ciri ketika suami Bunda terkena sihir pelet si pelakor. Kira-kira saat ini apakah suami Bunda ada nih ciri-ciri jika suami Bunda terkena pelet si pelakor tadi? Jika ada, silahkan Bunda lakukan pertolongan pertama ini ya, agar suami Bunda itu cepat-cepat terhindar dari sihir pelakor tadi. Yang pertama, dengan membacakan ayat kitab suci. Caranya, silakan Bunda ambil baju suami, kemudian bacakan kitab suci sesuai agama yang Bunda anut. Atau Bunda ambil segenggam garam, kemudian bacakan ayat suci dan sebar garam tersebut di depan pintu yang biasanya suami lewati. Atau yang kedua, dengan menerima energi aura positif dari saya. Caranya nih Bunda, silahkan Bunda siapkan foto suami Bunda. Kemudian taruh foto suami Bunda di telapak tangan Bunda. Dan tindih dengan telapak kiri Bunda seperti saya ini ya. Setelah itu tutup kedua mata Bunda. Saya akan mulai transfer energi positif ke dalam foto suami Bunda. Dan tugas Bunda sekarang menerima energi aura positif yang akan saya transfer dengan mengatakan, atas nama Tuhan, saya menerima energi aura positif dari Ratu Aura. Bunda tenangkan sejenak. Rasakan sejenak energi positif saya masuk ke dalam foto yang Bunda pegang saat ini. Mungkin rasanya akan terasa dingin atau hangat. Biarkan saja dan terima saja. Baik, cukup. Silakan buka mata Bunda dan simpan foto suami Bunda tersebut. Nah, setelah itu Bunda wajib nih bersikap baik pada suami. Lemah lembut dan sopan saat bicara dengan suami. Berikan layanan yang terbaik untuk suami Bunda. Serta Bunda nggak perlu bicara terlalu banyak kepada suami. Kemudian nih, amati 3 hari ke depan.
Apakah ada perubahan dari perilaku suami atau tidak? Kalau ada perubahan, maka itu artinya energi positif saya bekerja dan melemahkan sihir pelet si pelakor. Tapi memang kalau belum ada perubahan sama sekali dalam diri suami, bisa jadi energi sihir si pelakor tersebut terlalu kuat. Nah, untuk itu, apapun hasilnya, baik itu ada perubahan atau tidak, sebaiknya ceritakan dengan saya melalui WhatsApp di nomor 081 660 7401. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai pertolongan pertama untuk suami yang terkena sihir pelet si pelakor. Semoga Bunda bisa memahami dan bisa mempraktekannya jikalau saat ini suami Bunda terkena sihir si pelakor. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut atau jika Bunda memiliki masalah rumah tangga yang beda ceritanya dengan kasus saya kali ini, Bunda bisa hubungi saya di nomor ini. Ceritakan masalah Bunda agar saya bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah Bunda saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.